Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham pagi ini, pemirsa, kita kembali bergabung dengan analis Ciptadana Sekuritas, Robert Sebastian. Selamat pagi, Mas Robert. Ya, pagi. Ya, pagi ini meskipun indeks kita ternyata berada di zona hijau, masih di bawah level 6.000. Apa saja sentimen untuk hari ini? Ya, kalau saya memperkirakan hari ini IHSG akan bergerak di rentang 5932 hingga 6032. Ya, halo. Ya, silakan. Halo? Dengar suaranya? Ya, silakan Mas Robert. Ya. Dari 5932 hingga 6032, di mana sentimen positif antara lain investor masih menunggu earnings release kuartal 1 2021 ya. Selain itu juga kalau dari global sendiri kita melihat yang menjadi sentimen positif untuk Indonesia adalah penguatan harga-harga komoditas seperti harga CPO dan juga harga nikel, di mana ini akan mempengaruhi saham-saham yang berbasis komoditas di Indonesia yang mana sudah terpuruk cukup dalam beberapa bulan yang lalu, sehingga memberikan ruang untuk kenaikan selanjutnya. Jadi kalau saya melihat sentimennya sebenarnya positif. Kalau secara teknikal juga IHSG sudah membentuk sudah dekat di level supportnya, hingga kita memprediksi ini akan perlahan naik seiring dengan pemulihan ekonomi juga dan vaksinasi di 2021 ini. Apakah artinya akan bisa mencapai 6.000 hari ini atau setidaknya sampai akhir pekan, Mas Robert? Ya, kalau saya rasa tidak hari ini ya, mungkin akhir pekan. Karena ya memang investor masih antara mencerna seperti kasus COVID di Asia masih meningkat, dikhawatirkan terjadi ledakan kembali di Indonesia, namun juga melihat vaksin sudah berjalan sesuai dengan target pemerintah dan earnings release di kuartal 1 juga beberapa masih ada yang bagus, ada yang kurang. Jadi investor seperti masih wait and see seperti itu. Jadi masih agak ragu-ragu, belum terlalu confident untuk masuk. Cuman mempertimbangkan penurunan yang sudah cukup dalam dari beberapa saham, sehingga membuat investor perlahan-lahan mencicil ataupun masuk perlahan-lahan ke equity gitu. Baik, nah hari ini ada rilis data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi banyak yang memprediksi ini masih minus begitu. Menurut Anda apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar? Ya, menurut saya sih ini sudah diprediksikan sebelumnya ya, makanya tidak terlalu berimpact ke IHSG, karena market juga sudah melihat ini sebelumnya, karena di kuartal 1 belum ada vaksin juga, jadi recovery-nya masih belum terlalu maksimal seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini memang sudah diantisipasi, makanya tidak terlalu menjadi kejutan lagi buat pergerakan harga saham. Nah, untuk inflasi yang berada di 0,13%, apakah ini masih menjadi sentimen bagi bursa kita? Ya, kalau inflasi di level seperti itu saya rasa masih cukup wajar ya. Nanti kan di bulan puasa ini akan terjadi sedikit kenaikan lagi ya. Jadi kalau menurut saya IHSG lebih turun bukan karena inflasi, namun lebih karena ke sentimen global dan sentimen dari COVID yang masih belum menemui titik terlambat di Asia pun masih cukup banyak ya. Jadi investor masih ragu. Namun kalau inflasi sendiri saya rasa di level seperti ini masih manageable ya. Baik. Mas Robert, tadi Anda sempat juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk harga komoditas ini sedang bagus, sedang naik-naiknya. Apakah Anda punya rekomendasi untuk hari ini? Ya, kalau harga komoditas saya rasa masih dalam tren penguatan, yaitu CPO dan juga nikel. Kalau untuk CPO sendiri, saya merekomendasikan saham TAPG atau Triputra, Agro Persada, dan juga saham DSNG atau Dharma Satya Nusa. Lalu untuk sektor nikelnya sendiri, saya merekomendasikan saham Aneka Tambang dan juga Vale atau Unko. Jadi ada 4 saham itu yang saya rekomendasikan untuk hari ini. Oke, nah itu untuk komoditas. Tapi kalau misalnya kita lihat dari emiten-emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangan, apakah ada yang sudah menunjukkan improvement sehingga bisa dicermati untuk hari ini, Mas Robert? Iya, tentu ada. Itu Siloam Hospital ya, saya rasa itu emiten rumah sakit yang sangat bagus sekali. Saya rasa di kuartal 4 kemarin saja juga kita bisa melihat improvement yang signifikan berlanjut lagi di kuartal 1. Dikarenakan marginnya naik, karena average revenue per pasiennya juga naik,
walaupun volume masih belum bisa pulih sepenuhnya, namun kita lihat secara operasional Siloam Hospital ini sangat bagus sehingga menunjukkan result yang menakjubkan ya di kuartal 1 kemarin. Sehingga saya juga merekomendasikan saham Siloam Hospital untuk dicermati karena result di kuartal 1-nya cukup menggembirakan. Baik. Nah ini kan mau jelang Ramadan, biasanya dari tahun ke tahun kan konsumsi masyarakat meningkat ya. Tapi kan untuk tahun ini perbedaannya ada pandemi. Ada yang menarik nggak dari sektor konsumsi? Kalau sektor konsumsi sih saya rasa udah telat ya kalau masuk sekarang. Maksudnya biasa orang mau masuk ke sektor konsumsi itu emang jauh-jauh sebelum Lebaran karena ekspektasi Lebaran akan naik. Namun kalau sekarang sudah mendekati Lebaran seperti ini, saya rasa sahamnya tidak akan bereaksi gitu. Jadi saham itu selalu forward looking. Jadi kita harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan, bukan pas hari H baru kita membelinya gitu. Jadi kita harus mindset-nya itu harus dibalik, yaitu jadi kita harus memprediksi ke depan akan ada apa. Oke, nah untuk saat ini mungkin untuk menengah panjang itu yang bisa dilihat apa saja sih Mas Robert? Iya, kalau saya rasa yang menengah panjang saya suka saham Astra, karena Astra itu kita istilahnya the whole package ya untuk economic recovery, karena dia juga ada CPO-nya, ada alat beratnya, ada juga penjualan mobil ya. Kita rasa nanti penjualan mobil tahun ini akan bagus, apalagi di akhir tahun kan mau keluar satu, jadi itu bakal bagus banget untuk sektor otomotif di Indonesia. Dan kalau saya lihat saham Astra juga masih menarik banget ya, masih under value untuk harga saat ini. Berikut juga dengan anak-anak usahanya yaitu United Tractor dan AALI itu masih sangat menarik untuk dikoleksi buat tujuan investasi. Namun memang kalau saham-saham seperti ini karena big caps juga, jadi naiknya tidak bisa cepat. Jadi harus bersabar, harus untuk jangka panjang tujuannya seperti itu. Oke, nah kita lihat juga sebenarnya salah satu yang membuat perbankan kita itu pulih kan adalah penyaluran kredit yang sudah mulai membaik nih sekarang. Kira-kira ada sektor yang terdampak juga nggak soal perbaikan kredit untuk penyaluran kredit Mas Robert saat ini? Kalau untuk penyaluran kredit saya rasa sih yang masih agak berat itu mungkin dari sektor retail dan juga manufaktur ya, karena ya maksudnya ya itu emang cukup terdampak berat karena emang pemulihan ekonomi buat sektor-sektor tersebut impact-nya tidak secepat dari sektor-sektor yang lainnya. Baik. Karena membutuhkan capital yang tinggi juga ya sektor-sektor tersebut. Jadi emang secara restrukturisasi dan penyaluran kredit itu emang mungkin agak terhambat. Baik, Mas Robert terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Dan pemirsa itu dia analis Ciptadana Sekuritas Robert Sebastian.